Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatul Umi, NIM 24200048 selaku moderator dari kelompok 10. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sekolah ramah anak. Selanjutnya adalah anggota dari kelompok 10. Yang pertama Bunya Husadah dengan NIM 24200043. Yang kedua Amalia Fadila dengan NIM 24200046. Yang ketiga Farhatul Umi dengan NIM 24200048. Dan yang terakhir Fania Fajrina dengan NIM 242050. Pengertian sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, serta menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan, salah satunya yaitu mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Tujuan sekolah ramah anak. Tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas serta intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Kemudian, prinsip sekolah ramah anak. Prinsip-prinsip sekolah ramah anak dibagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama, prinsip tanpa kekerasan. Yang kedua, prinsip tanpa diskriminasi. Yang ketiga, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, prinsip menghargai pendapat anak. Ciri-ciri sekolah ramah anak. Ada beberapa ciri-ciri sekolah ramah anak atau SRA yang ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, sikap terhadap murid. Perilaku adil bagi murid laki-laki dan perempuan. Cerdas lemah, kaya miskin, normal, cacat, anak penjabat atau buruh, penerapan norma agama, sosial dan budaya setempat. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan untuk keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya C. Media ajar. Proses belajar mengajar yang didukung oleh media bahan ajar seperti buku pembelajaran dan alat bantu peraga sehingga membantu daya serap murid. D. Partisipasi murid. E. Penataan kelas. F. Lingkungan kelas. Terciptanya lingkungan kelas yang kondusif lagi baik akan membuat suasana belajar nyaman menjadi tenang sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Peraturan Menteri tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Kebijakan Sekolah Ramah Anak atau SRA di Indonesia dikeluarkan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014. Indikator sekolah ramah anak meliputi 6 poin, yaitu A. Kebijakan sekolah ramah anak. B. Pelaksanaan kurikulum. C. Pendidikan dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. D. Sarana dan prasarana sekolah ramah anak. E. Partisipasi anak. Dan F. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dan alumni. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kita sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman semua dan bermanfaat di kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.